Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu kembali dengan Ibu Rofiatul Ummah. Tapi sebelum kalian menonton tayangan video ini, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Oke, di pertemuan hari ini kita akan membahas bab 2, fungsi dan peran Pancasila dalam kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Kedudukan Pancasila. Kedudukan yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata dasar berarti alas, pondasi, dan pokok atau pangkal suatu pendapat, ajaran, aturan. Jika dihubungkan dengan negara, kata dasar dipahami sebagai pedoman dalam pengaturan kehidupan penyelenggaraan ketatanegaraan yang mencakup berbagai bidang kehidupan. Jadi, secara sederhananya, jika digambarkan, negara itu diibaratkan seperti sebuah bangunan. Lalu Pancasila itu apa, Bu? Pancasila itu sebagai pondasi dalam sebuah bangunan. Bangunan tidak akan berdiri kokoh, tidak akan berdiri tegap, kuat, jika tidak ada pondasi yang kuat. Jadi, bangunan itu diibaratkan sebuah negara, lalu pondasinya itu adalah Pancasila. Jadi Pancasila sebagai pedoman sebuah negara dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari itu adalah berdasarkan dengan Pancasila. Lalu yang kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pandangan hidup merupakan cara pandang, pedoman, dan arahan bagi seseorang untuk memandang diri sendiri dan menentukan hidupnya. Suatu bangsa yang telah merdeka tentu memiliki pandangan hidup yang dijadikan pedoman untuk mencapai kemakmuran bersama. Pandangan hidup tersebut digunakan untuk memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi ketika mengatur kehidupan masyarakat dan ketatanegaraannya. Jadi secara sederhananya, pandangan hidup bangsa adalah dijadikan sebagai acuan, dijadikan sebagai petunjuk dalam bertingkah laku, dalam bersikap sehari-hari sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, mulai dari sila pertama sampai dengan sila ke-5. Lalu kedudukan yang ketiga, Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kepribadian adalah sifat hakiki yang tercermin pada sikap seseorang atau suatu bangsa yang membedakannya dari orang atau bangsa lain. Jadi, jika ingin melihat kepribadian bangsa Indonesia, itu tercermin dari sikap masyarakat atau sikap bangsa Indonesia. Jika sikapnya baik, itu mencerminkan bahwa seseorang telah mengamalkan nilai-nilai dari Pancasila. Lalu yang keempat, kedudukan Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa. Perjanjian ini dibuat oleh wakil rakyat dengan pemerintah, yaitu pada saat pembentukan atau perumusan Pancasila, pada saat sidang BPUPKI dan PPKI. Masih ingat tidak apa kepanjangan dari BPUPKI? Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Lalu PPKI kepanjangan dari Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Lalu yang kelima, kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Semua hukum atau peraturan yang berlaku harus bersumber dari Pancasila. Jadi peraturan yang diberlakukan di Indonesia, baik peraturan di bidang politik,
sosial, budaya, pertahanan, keamanan, itu harus bersumber dari Pancasila. Lalu kedudukan yang keenam atau yang terakhir, Pancasila sebagai ideologi nasional. Lalu selanjutnya, arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Yang pertama, arti penting yang pertama, membentuk identitas atau jati diri bangsa. Ketika menghadapi era globalisasi, bangsa Indonesia perlu membentuk identitas atau jati dirinya agar tidak terbawa arus globalisasi atau budaya asing. Caranya bagaimana, Bu? Caranya itu masyarakat harus dikenalkan dan harus diberikan pengetahuan, pemahaman, lalu penerapan berbagai nilai Pancasila dalam hidup berbangsa dan bernegara. Itu sangat diperlukan. Sehingga ciri khas Indonesia yang tertuang di dalam Pancasila tidak hilang oleh arus globalisasi. Jadi masyarakat itu harus dikenalkan dengan nilai-nilai Pancasila. Lalu setelah dikenalkan, masyarakat memiliki pemahaman tentang nilai Pancasila. Lalu nilai Pancasila tersebut diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang kedua, arti penting yang kedua, mengatasi berbagai pertentangan dan ketegangan sosial. Lalu yang ketiga, memberikan arah, tujuan, sekaligus menjadi pendorong dalam upaya pencapaian tujuan bangsa. Apa tujuan dari bangsa Indonesia? Tujuan dari bangsa Indonesia tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu ada di alinea keempat. Yang pertama yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Lalu tujuan yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Tujuan yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan tujuan yang keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Lalu arti penting yang keempat, sebagai pedoman untuk memecahkan berbagai masalah, baik masalah berbangsa, bernegara, mulai dari masalah politik, ekonomi, sosial budaya, sampai pertahanan keamanan. Contoh, dalam bidang ekonomi, dalam menyelesaikan masalah berbangsa dan bernegara, contoh di bidang ekonomi yaitu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Wujud nyata dari sila kelima tersebut adalah koperasi. Selanjutnya, koperasi pun menjadi sebuah usaha bersama untuk mewujudkan kesejahteraan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Koperasi itu apa sih, Bu? Koperasi itu tempat simpan dan pinjam. Kemudian yang terakhir, sarana pemersatu bangsa dan negara. Sejatinya persatuan bangsa yang dapat diwujudkan oleh Pancasila telah tertuang dalam lambang negara Indonesia. Apa lambang negara Indonesia? Lambang negara Indonesia adalah burung Garuda atau Garuda Pancasila. Terdapat semboyan dalam lambang negara Indonesia. Apa semboyannya? Semboyannya yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi satu. Berbeda-beda tetapi satu. Itu semboyan dari lambang burung Garuda.
Meskipun Indonesia terdiri dari berbagai suku, kemudian agama, dan lain sebagainya, semuanya mengarah kepada persatuan Indonesia. Di Indonesia beraneka ragam, suku, agama, ras, adat istiadat itu beraneka ragam, bermacam-macam. Tapi dari keanekaragaman tersebut tidak membuat Indonesia terpecah belah. Justru perbedaan tersebut membuat Indonesia bersatu. Karena permasalahan itu adalah, atau perbedaan itu adalah hal yang wajar. Dia tergantung bagaimana kita menyikapi perbedaan tersebut. Oke, di pertemuan hari ini materi yang Ibu sampaikan bab 2 cukup sampai di sini. Untuk di pertemuan selanjutnya masih sama. Kita masih sama membahas bab 2. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Sekali lagi jangan lupa untuk like, comment, and subscribe video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.